Bayangin anakmu tiba-tiba hilang di dalam konsulat Amerika di Frankfurt, dan semua bukti menunjukkan bahwa dia tak pernah masuk ke sana. Seorang ibu mantan pasukan khusus ini pun harus menghadapi konspirasi yang lebih besar dari yang ia kira. Lantas bagaimanakah ibu ini bisa mengungkap semua misteri tentang anaknya tersebut? Mari kita simak alur cerita filmnya bersama-sama. Diceritakan di Frankfurt, Jerman, Sarah sedang bermain bersama putranya, Josh, di taman ketika suara helikopter lewat di atas mereka. Bunyi itu membuatnya teringat pada masa tugasnya di Afghanistan. Saat sedang larut dalam ingatan, seorang pria yang sedang berselisih dengan temannya tanpa sengaja menabraknya. Refleks militer membuat Sarah meninju pria itu sebelum ia sadar dan segera meminta maaf, terutama karena Josh melihat kejadian itu. Beberapa tahun kemudian, Sarah bekerja di sebuah perusahaan keamanan. Suatu hari, ia menerima pesan dari seorang jurnalis investigasi yang mengaku memiliki bukti baru tentang misinya di Afghanistan. Saat ia mencoba menonton video yang dikirimkan, Josh tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sarah menemukannya berdiri di sudut, lalu menegurnya agar selalu berada di dekatnya. Josh? Sarah dan Josh kemudian menuju gedung konsulat Amerika. Sarah sedang mempersiapkan kepindahan mereka ke Amerika untuk mendekatkan Josh dengan keluarga mendiang ayahnya, seorang tentara Amerika yang gugur di Afghanistan. Setelah mengurus dokumen, Sarah menunggu jadwal penerbangan di ruang tunggu, sementara Josh bermain di ruang anak. Begitu pengumuman keberangkatan terdengar, Sarah kembali menjemput putranya, namun mendapati Josh tak ada di sana. Panik, ia berlari menyusuri koridor dan memanggil namanya, tapi tak ada hasil. Ia segera melapor kepada tim keamanan konsulat. Karena keterbatasan wewenang, mereka merujuknya pada Eric, kepala keamanan regional. Eric memberi izin untuk memeriksa beberapa ruangan, namun Josh tetap tidak ditemukan. Deutsch. Deutsch. Was ist denn das Problem? Würden Sie bitte hier bleiben? Wahrscheinlich ist er zurück in die Zweitens und das sage ich Ihnen Guten. Ich möchte bitte Ihren Vorgesetzten. Merasa putus asa, Sarah mulai menyalahkan dirinya sendiri. Eric berusaha menenangkan dengan bercerita tentang putrinya, menegaskan bahwa mereka akan melakukan segala upaya. Pencarian dilakukan di seluruh gedung, tapi jejak Josh sama sekali tak terlihat. Sarah kemudian teringat seorang pria dan wanita dengan tas besar. Mencurigai mereka terlibat, ia mendesak Eric untuk membuka akses ke area terbatas, namun permintaannya ditolak. Eric justru mengajaknya ke kantornya dan menyampaikan rasa hormat atas pengabdiannya di militer. Raus durch die Tür und der Mann hat mich ganz ein Kind. Sie wissen, was mit Kindern... Kunnen we in Ruhe sprechen? Donovan, salah satu staf keamanan, menambahkan bahwa menurut catatan, hanya Sarah yang datang pagi itu. Sarah keberatan, karena ia yakin Josh sempat berinteraksi dengan orang lain. Donovan bersikeras bahwa rekaman kamera menunjukkan hanya dirinya yang masuk. Tak menemukan jawaban, Sarah menghubungi polisi Jerman. Namun, mereka menjelaskan tidak dapat masuk ke konsulat karena status diplomatik membuatnya di luar yurisdiksi. Sarah pun semakin terjebak dalam kebingungan. Tidak tahu harus mempercayai siapa, sementara keberadaan Josh tetap misterius. Sarah menyadari bahwa jika ia meninggalkan konsulat, ia mungkin tidak akan diizinkan kembali dan berisiko kehilangan jejak putranya. Namun, tidak ada jalan keluar yang jelas dari situasi itu. Setelah menutup telepon, ia mencoba meninggalkan kantor, tetapi dicegah oleh Eric. Ia kemudian dibawa kembali dan diminta menunggu polisi Jerman untuk menanganinya. Saat bersama Donovan, ia melihat Donovan mendapat panggilan mendadak. Sarah memanfaatkan momen itu untuk mengambil kunci dan membuka pintu guna melarikan diri. Du musst mir helfen, Josh. Ich erkläre dir doch gerade. Demi menghindari penjaga, ia nekat keluar melalui jendela, namun jatuh dan masuk ke jalur ventilasi, yang justru membawanya ke bagian lain dari gedung.
Di koridor, ia masuk ke sebuah kamar tamu dan bertemu Irina, seorang perempuan Rusia yang sedang mencari perlindungan politik. Irina menyadari kemampuan Sarah bergerak di dalam gedung tanpa diketahui, lalu menawarkan bantuannya dengan imbalan jika suatu saat ia bisa dibawa keluar. Keinen Jungen gesehen. Warum sprichst du? Bereich hierher geschafft. Kabar keberadaan Sarah segera sampai ke Konsul Jenderal Debra. Setelah meninjau berkas Sarah, Debra ingin agar ia segera diamankan. Namun Eric menilai langkah itu bisa menimbulkan masalah, sehingga ia bersikeras menanganinya langsung. Right? Ivern was heavily wounded by Schritt. Was in a Bundeswehr. I think she's harmless. It's constant. Won't get a job. It ain't. Sarah bersama Irina mencoba mencari jalur keluar melalui gudang. Sarah menduga orang-orang yang sebelumnya ia lihat membawa tas mungkin terkait dengan hilangnya Josh. Saat berhasil masuk ke ruang penyimpanan, ia menemukan tas dengan simbol serupa, berisi barang yang tampak diselundupkan. Ia menduga Josh mungkin melihat sesuatu yang tidak seharusnya, sehingga membuatnya menjadi sasaran. Räume gesehen. An den Deck. Von da werden Waren an andere Boot. Saat kembali ke kamar, mereka didatangi dua orang yang menyerang Irina. Sarah berusaha menahan salah satunya. Meski sempat terdesak, ia berhasil mengatasinya dengan kemampuan bertarung yang ia miliki. Irina pun membantu dengan cara seadanya, hingga keduanya bisa menyingkirkan para penyerang. Namun keadaan kembali berubah ketika Donovan muncul dan menyuntik Sarah dengan obat penenang, membuatnya kehilangan kesadaran. Saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di kamar medis dengan tubuh terikat. Tidak lama kemudian, Debra datang dan mencoba menenangkannya. Debra menyebutkan bahwa ibunya pernah menghubungi pihak konsulat, melaporkan bahwa Sarah memiliki riwayat kesehatan yang kadang membuatnya berhalusinasi. Deborah menolak klaim Sarah tentang putranya maupun Irina, menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung ceritanya. Sarah meminta rekaman CCTV untuk memastikan, dan Eric menunjukkan tayangan yang hanya memperlihatkan dirinya berjalan sendiri di dalam gedung serta berbicara dengan seorang penjaga. Melihat itu, Deborah menduga Sarah mungkin hanya mengalami tekanan yang mengaruhi persepsinya, lalu menjelaskan bahwa polisi Jerman akan datang keesokan paginya. Sergeant Donovan spricht mit uns. Ewig lange her. Und ich weiß... Haben Sie verdrängen es? Oder Sie haben es weiter erklärt? Bitte machen Sie mich noch! Setelah itu, Sarah kembali sadar dan mendapati Irina yang menyamar sebagai staf untuk membantunya keluar. Sarah mulai meragukan pikirannya sendiri, tidak yakin apakah Irina nyata. Untuk meyakinkan, Irina menceritakan latar belakangnya. Ia berasal dari keluarga kaya di Baris, namun ayahnya tewas setelah terlibat dalam urusan kriminal. Irina membawa USB berisi data penting yang diincar agen Rusia, sehingga ia terjebak di konsulat. Irina mengungkap bahwa Donovan sempat menghubunginya mengenai paspornya, membuatnya curiga. Meski begitu, Sarah tetap ragu. Untuk membuktikan keberadaannya, Irina mencoba melukai diri sendiri, tetapi Sarah menghentikannya. Die sitzt hier fest. Aber ich hab die überwacht. Mereka akhirnya kabur lewat jendela agar tidak terekam kamera. Mereka berhasil melewati area ramai tanpa menarik perhatian dan sampai ke ruang konferensi. Di sana, Irina menggunakan akses internet untuk mengirim pesan, berharap orang yang membawa tas ransel sebelumnya datang menemuinya. Tidak lama kemudian, mereka mendapat balasan dari seseorang bernama Zoomer yang meminta bertemu di kafetaria. Di tempat itu, pria pemilik tas ransel meyakinkan Irina bahwa ia bisa membantunya bertemu kembali dengan Josh, asalkan tas itu dikembalikan. Namun Sarah merasa ada yang tidak beres dengan cara pria itu berbicara. Ia menyimpulkan bahwa pria tersebut tidak tahu keberadaan Josh, meski ia tetap memiliki akses penting sebagai staf TI di konsulat. Sarah kemudian memintanya membantu menemukan putranya dengan memberikan denah gedung dan kartu kunci. Staf TI setuju, tetapi meminta waktu untuk bertukar barang di toilet pria. Give me the bag. You don't know shit. Son. Just 20 minutes. Give me the men's room down the hall. Saat itu, Sarah melihat Eric bersama putrinya di kafetaria, sebelum Eric dipanggil karena ada gangguan pada ruang pengawasan. Tanpa sengaja, Eric meninggalkan walkie-talkie putrinya di meja.
Di toilet, staf TI menjelaskan bahwa ia bisa memasang perangkat lunak ke sistem keamanan untuk mematikan kamera selama 1 jam. Sebagai gantinya, ia menyerahkan dana gedung dan kartu akses kepada Sarah, lalu mengambil kembali tas ransel tersebut. He's just a dumb Joe. And he lied about it too. Where? Sarah melumpuhkan seorang petugas agar terlihat seperti ada serangan, lalu memutuskan memanfaatkan Donovan untuk mencari Josh. Bersama Irina, ia masuk ke kantornya dan menemukan berkas yang mengejutkan. Kedatangannya ke konsulat rupanya sudah dipantau sejak awal. Dari penyelidikan lebih jauh, Sarah mengetahui bahwa Eric dulunya perwira militer yang pernah bertugas di Afghanistan dan juga memiliki posisi penting di Islamabad. Hal ini membuat video yang ia terima sejak awal terasa semakin relevan. Sarah kemudian menghubungi jurnalis yang pernah mengirim rekaman itu. Dari sana, ia tahu bahwa Eric diduga terlibat dalam kasus serius di Afghanistan, termasuk insiden yang menewaskan 8 tentara, salah satunya adalah suaminya. Meski beberapa kali lolos dari tuduhan, kini muncul bukti baru yang mengaitkannya dengan serangan tersebut. Wann rufst du an? Seerische Laufbahn wegen Verwundung beenden. Sarah, was ist los? Ja, es fehlt mir. Sarah, jetzt! Man sieht ihn im Spiegel. Saat Sarah dan Irina mencoba mengunduh gambar yang lebih jelas dari komputer, Donovan muncul. Sarah menahannya untuk memberi mereka waktu kabur. Mereka keluar melalui jalur menuju atap. Meski Donovan berusaha mengejar, dalam pelarian itu, Irina menjelaskan bahwa foto yang mereka lihat berkaitan dengan peristiwa di Islamabad. Sarah teringat pernah melihat pria yang sama bersama Eric saat perang, meski dikabarkan sudah meninggal. Was glaubst du, hat Kind mit? Wer ist der Mann? Wir müssen zurück zum Warehouse. Vergangenheit zu tun. Keinen Sinn. Lass uns lieber in dem Gebäude... Informasi mengenai Sarah yang menerima email tersebut sampai ke Eric. Ia segera memburunya hingga ke gudang. Untuk memberi kesempatan Irina lolos, Sarah mengalihkan perhatian para penjaga. Irina mencoba naik ke truk, tetapi situasi memanas ketika Eric muncul dan menyerangnya. Keduanya bergumul hingga tercebur ke kolam. Eric berusaha menekan Irina, namun Sarah datang membawa senjata dan menodongkannya. Dalam ketegangan itu, Eric mengaku mengetahui keberadaan Josh dan menegaskan anak itu masih selamat. Sarah mendesaknya untuk menjelaskan alasannya. Eric akhirnya mengaitkan semua ini dengan konspirasi lama bersama jaringan di Islamabad. Menyadari bahwa waktu hampir habis, Sarah menyiapkan penyamaran, lalu membuat alat peledak sederhana. Dengan waktu hanya beberapa menit sebelum sistem kembali aktif, ia meledakkan salah satu lantai untuk membuka jalan mencari putranya. Ledakan yang dibuat Sarah menarik perhatian Debra. Ia segera memerintahkan Eric untuk menerapkan protokol keamanan militer dan memastikan Sarah ditemukan. Seluruh warga sipil dievakuasi dari gedung, sementara pengejaran dimulai. Dalam pelariannya, Sarah bertemu Eileen, putri Eric. Dengan menggunakan walkie-talkie, Sarah membuat Ellen percaya bahwa ayahnya mengirimnya untuk menjemput. Ia lalu membawa Eileen ke ruang aman dan menghubungi Eric, menuntut agar Josh dikembalikan. Team Alpha moves to Section C. Eric Kinch. Ich habe gesagt, Sarah menjelaskan bahwa ruang aman hanya bisa dibuka dari dalam dan upaya paksa akan membahayakan putrinya. Ia menegaskan jika Eric ingin Eileen tetap selamat, ia harus memberikan informasi keberadaan Josh. Debra mencoba menengahi, tetapi Sarah menolak, yakin Debra tidak mengetahui rahasia Eric. Akhirnya, Sarah melepaskan Ellen dengan syarat Eric sendiri yang masuk ke ruang aman untuk berbicara dengannya. Things gonna be all right. Don't you worry. Dalam percakapan pribadi itu, Sarah menyatakan ia bersedia menanggung risiko demi kebenaran. Dengan satu permintaan, Josh dikembalikan kepadanya. Eric lalu mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia mengatur agar Sarah bisa bekerja di SS dan masuk konsulat, lalu menculik Josh dan menghapus rekaman CCTV agar Sarah terlihat berhalusinasi. Ia juga berencana menyalahkan Sarah atas kematian Irina, meyakini kedua pengkoit sudah menyingkirkannya. Namun rencana itu gagal karena Sarah yang justru mengalahkan mereka. Tiba-tiba Eric menembak Sarah, membuatnya terluka. Ia meninggalkan ruang aman sambil berteriak bahwa Sarah bersenjata agar tim keamanan percaya padanya.
can't even get out of bed in the morning. Meski hampir kehilangan kesadaran, Sarah teringat masa lalu di Afghanistan bersama suaminya, momen sulit yang hanya menyisakan dirinya sebagai penyintas. Ingatan itu memberinya kekuatan untuk bangkit. Sebelum pintu ruang aman dibuka, Sarah menyiarkan rekamannya dengan Eric melalui sistem intercom, membongkar seluruh pengakuan tentang konspirasi. Semua staf mendengar, membuat posisi Eric terungkap. Donovan segera melarikan diri, sementara Eric ditangkap di tempat. Tim penyelamat segera bergerak ke lokasi yang disebutkan Eric, berhasil menemukan Josh dan mempertemukannya kembali dengan Sarah. Meski terluka parah, Sarah berhasil mengungkap kebenaran sekaligus menyelamatkan putranya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Sie gibt niemals auf, dass die aus dem Besuchergebäude raus.